Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yudi Susri. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang kapilaritas dalam fisika. Presentasi kali ini kita akan lebih membahas kepada kapilaritas. Kapilaritas sendiri adalah fenomena menarik dalam fisika. Yang pertama, definisi kapilaritas. Pengertiannya, kapilaritas adalah kemampuan zat cair untuk naik. Zat cair naik dalam pipa sempit atau celah kecil. Penyebabnya disebabkan oleh gaya kohesi dan adhesi, di mana gaya adhesi antara zat cair dan dinding. Yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi kapilaritas. Yang pertama adalah diameter dari pipa, di mana semakin kecil diameter, semakin tinggi kenaikan. Sudut kontak, di mana sudut kontak antara zat cair dan dinding pipa. Yang ketiga adalah tegangan permukaan, di mana tegangan permukaan zat cair mempengaruhi kapilaritas. Yang berikut adalah rumus dari kapilaritas itu sendiri, di mana rumus untuk menghitung kenaikan kapiler H sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta per massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali dengan jari-jari pipa. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam tanaman, air naik dari akar ke daun melalui kapilaritas. Yang kedua adalah kertas, tinta menyebar di kertas karena kapilaritas. Yang ketiga adalah handuk, di mana air diserap oleh handuk melalui kapilaritas. Kesimpulannya, yang pertama, pentingnya kapilaritas. Kapilaritas berperan penting dalam berbagai fenomena alam. Yang kedua adalah aplikasi teknologi, di mana digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi modern. Beberapa ringkasan singkat dari beberapa materi yang telah dipaparkan. Yang pertama adalah definisi, di mana definisinya sendiri adalah kemampuan zat cair naik dalam pipa sempit. Yang kedua adalah faktor, di mana faktor dipengaruhi oleh diameter, tegangan permukaan, dan sudut kontak. Rumusnya yaitu adalah H sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta per massa jenis air dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan jari-jari dari pipa. Aplikasi penerapannya yaitulah tanaman, kertas, dan handuk. Untuk mendalami materi yang telah kita pelajari, ada beberapa contoh soal yang akan saya untuk mengetahui lebih lanjut dari materi yang telah kita pelajari ini, kita dapat langsung masuk ke dalam contoh soal. Baik, kita langsung masuk ke dalam contoh soal dari kapilaritas. Contoh soalnya itu permukaan air di dalam sebuah permukaan pipa kapiler berdiameter 2 mm adalah 2 cm di atas permukaan air di luar pipa. Ketahui massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jika sudut kontak kapiler dengan permukaan air 60 derajat, maka berapa nilai tegangan permukaan air? Jadi pertama-tama yang harus kita perhatikan di sini adalah hal-hal yang diketahui dari soal, di mana yang pertama yang diketahui adalah diameternya sama dengan 2 mm atau R-nya itu sama dengan 1 mm karena dibagi 2 dari diameter. Yang berikut adalah H atau ketinggian dari kapiler itu sendiri adalah 2 cm. Karena satuannya harus dibawa ke dalam meter, maka kita ubah menjadi 2 dikali 10 pangkat minus 2. Karena untuk membawa ke cm ke meter itu adalah dibagi dengan 100. Yang berikut yang diketahui adalah P, tekanannya yaitu 1 gram
per cm kubik atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dengan sudut tetanya adalah 60 derajat. Jadi yang ditanya adalah di sini adalah gamanya. Mana gamanya tidak diketahui, atau gamma di sini adalah nilai tegangan permukaan air. Untuk dapat mengilustrasikan soal dengan baik, kita memiliki sedikit ilustrasi gambarnya di sini. Jadi diameternya itu adalah ini, ketinggian benda di atas permukaan kapiler ini adalah ini. Untuk sudut tetanya di sini dan di sini. Baik, sudah paham ya? Jadi kita lanjut untuk penyelesaiannya. Baik, yang pertama-tama kita masukkan rumus di mana H sama dengan 2 dikali dengan gamma dikali dengan cos theta per tekanan massa jenis dari air dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan jari-jari dari pipa kapiler. Karena di sini yang ditanyakan adalah gammanya. Maka kita harus memutar rumus ini menjadi P dikali G dikali R dikali H per dengan 2 cos theta. Kita masukkan nilainya. P tadi 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat dengan jari-jarinya 1 mm 1 mm atau kita bawa ke dalam meter menjadi 1 dikali dengan 10 pangkat min 3 dikali dengan setengah per 2 dikali dengan cos 60 derajat. Kita masukkan lagi 1000 kali 10 dikali 10 pangkat minus 3 kali 1 per 2 per dengan 2 kali 1 per 2. Maaf, ada kesalahan penaruhan nilainya. Di sini seharusnya bukan 1 per 2, melainkan 2 dikali 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 2. Tinggal kita kurangkan saja. Jadi di sini kita tinggal mencoret-coret saja yang sama. 2 ini dapat kita coret dengan ini. Jadi sisanya nilainya hanya nilai yang di atas sudah karena dibagi dengan 1. K 1000 kali 10 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 2 kali 10 pangkat minus 2. 1000 dengan 10 pangkat minus 3 dapat kita coret karena nilainya adalah 1000 dibagi dengan 10 pangkat 3 atau 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Jadinya sisa nilainya sama dengan 10 dikali 2 kali 10 pangkat minus 2. Tinggal kita kalikan lagi menjadi 20 kali 10 pangkat minus 2 atau sama dengan 0,2 Newton per meter. Jadi
Jadi nilai gamanya di sini sama dengan 0,2 Newton per meter. Sekian dulu dari saya, terima kasih.